Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di podcast Cinta is Love bersama saya Ferry Purwo dan Mon Amor. nah, siapa namanya? Mon Amor. Mon Amor. Biar kedengeran gitu. Hari ini kita dapat bintang tamu spesial banget karena pasti teman-teman udah pada paham lah ya dengan cerita yang sangat penuh hiruk pikuk dari seorang Berbi Kumalasari. Hai, halo. Apa kabar Berbi? Alhamdulillah lumayan banyak agak sakit sih di 1 bulan ini. Oh, Terlalu gitu ya? capek energi. Itu kecapean karena Karena banyak dikerjain orang. Dikerjain apa tuh? Ditipuin. Oh, Terus realita jadi- berarti bukan goib-goib bukan. Bukan, lebih agak percintaannya sih. jadi sekarang kesibukannya apa aja selain jadi lawyer gitu? Lagi mau launching lagu lagi, aku mau duet sama Irma Dharma Wangsa. Insya Allah minggu depan dulu recording. ribut, sekarang jadi berteman. Sekarang jadi berteman. Dulu sempat dicopet, ya kan. Akhirnya Irma di BAP 8 jam gara-gara aku, ya kan. Nah sekarang terus kita sempat boxing bareng. Aku lawan Irma, aku yang menang. Iya. Nah sekarang coba deh duet bareng. Duet gitu. bareng. Duet bareng sama Irma. Jadi lebih ke nyanyi Dengan sekarang. ciptaan Irma, gue nggak tahu tuh dia nyiptain lagu apa ya kan. Tahu enak tahu enggak ya, kalau enggak enak pokoknya deritanya dia aja gitu. Tapi aja. kalau untuk yang sinetron kayak gitu itu nggak ada. Kalau sinetron banyak tawaran layar lebar, cuman lagi masih nego-nego honor. Oh. Karena kan kalau layar lebar itu harus 5 hari, Iya. 2 minggu. Sementara kalau budgetnya nggak sesuai, aku berpikir Iya, benar. sayang lah, mendingan gue bintang tamu TV sejam dibayarnya cash sekian Iya. gitu. Iya. Lebih enak, maksudnya nggak terikat Iya. gitu Betul, kan. betul. Jadi Tawaran sih ada beberapa. jadi lebih ke ini aja ya sekarang ya. Mau nyanyi sama lawyer jalan terus Nyanyi, nih. lawyer jalan terus jualan parfum juga. Oh. Aku ngeluarin brand parfum namanya BKM Parfum. BKM. BKM. Jadi Udah Berbi keluar itu, Kumala tapi. Parfum udah keluar. Tinggal launchingnya aja sih yang belum. Oh gitu. Harganya murah cuman 150.000, isinya 30 mili. Ya cocok untuk traveling lah, Ede Oke. Perfume. Ya dengerin ya temen-temen ini langsung promo nih ya. Langsung Ya promo. kan? Udah kepinteran ya. Nah jadi karena ini kita bicara tentang cinta is love nih ya. Ya. Berbi dalam perjalanan nih kan orang selalu ngelihat Berbi ini selalu penuh dengan situasinya yang ya berita-beritanya tuh putus sama ini terus jadi sama ini gagal sama ini gitu Kontroversial ya. ya. Kalau Berbi sendiri ngelihat cinta tuh menurut Berbi apa sih sampai harus berganti-ganti orang gitu? Benar. Sebenarnya gini, sebenarnya aku tuh tipenya setia. Kalau udah suka satu atau cinta satu tuh satu aja. Tapi mungkin karena yang aku dapetin kebanyakan umurnya di bawah aku. Nah mereka ini kan contoh, kalau aku sama Gali kan cuman beda 6 tahun. Jadi mungkin karena Gali sudah pernah menikah sebelumnya dan Iya, punya anak. experience. Jadi walaupun dia lebih muda tapi sudah mateng lah. Nah masalahnya yang sebelum sama Gali ini kan ada banyak lagi kan. Nah salah satunya ada yang pernah aku sampai nikah siri lah. Mungkin dari sekian lama aku menjanda dari 2010 sampai dengan 2024 ini yang benar-benar pernah nikah sebenarnya cuma 1 orang doang sih gitu. Walaupun emang ada isu aku pernah nikah siri sama Gali. Tapi sebetulnya itu enggak sih, sebenarnya aku lebih ke pacaran aja. Oh jadi nggak ada Nggak sampai pernikahan? nikah siri. Oh. Cuman karena pada saat itu publik kan berpikir kan karena aku udah barengan terus ya. Terus ya justru Gali yang dulu ngajakin nikah. Tapi aku berpikir gini, aku tuh takut banget nikah, namanya pernah trauma ya. Iya. Jangan sampai nanti nikah terus sebelum sama Gali kan aku udah pernah nikah siri juga sama mantan pacar aku nih dulu, mantan suami. Nah dulu beda 10 tahun lah. Aku 28, dia 18 sebelum sama Gali. Oh gitu? Jadi karena bedanya 10 tahun mungkin di umur 18 kalau cowok kan lagi baru mau Iya, meletek jati ya. diri meletek kan. Wah, gue merasa ganteng, gue merasa keren, Iya, gue iya. merasa bisa naklukin semua perempuan di dunia gaib kalau perlu, udah bukan dunia nyata lagi. Iya kan? Sementara aku di umur 28 yang mana udah matang, udah punya kerjaan, terus udah udah punya settle. anak juga, udah settle. Ya aku hanya berpikir ya kalau lu sama gue, Iya, nggak iya. boleh sama yang lain. Mungkin itu egoisnya aku ya, karena mungkin kita udah mateng, mapan juga. Sementara kalau cowok kan mungkin Udah malas main-main kan. udah malas main-main kalau di umur 28. Nah kalau cowok kan umur 18
males dia yang namanya dikekang. Masih explore ya Masih dia ya. explore, oh gue pengen punya, mungkin fantasinya Iya, iya. kalah kali tuh roller coaster Iya, ya kan, iya, iya, udah kemana-mana. Tapi dari cerita-cerita barusan, Barbie belum jawab pertanyaan saya. Cinta tuh menurut Barbie apa? Oke, cinta itu menurut aku seseorang yang membuat kita nyaman sih sebenarnya, dan emang cinta itu tumbuh bukan karena eye catching atau mungkin karena dia ganteng, tapi lebih dari pengorbanan dia tuh sejauh mana sih terhadap kita, Effort gitu ya. effortnya. Karena kalau cuman ganteng doang, misalnya kayak kamu, kita kan semua gampang banget nyari yang cakep karena mungkin kebenaran kita dikasih fisik atau penampilan alhamdulillah cantik misalnya atau ganteng. Tapi kan bukan itu. Ketika kita mencintai orang, pengorbanan lu sampai di mana? Contoh, ya kan seneng sama kita tuh jangan ketika kita seneng aja lagi banyak duit aja, tapi ketika kasarnya orang kan pasti akan ada titik naik turunnya Up kan, and down, ya. up and down. Nah ketika gue lagi kere nih misalnya, apakah lo pergi meninggalkan gue? Nah disitulah kita bisa menilai itu arti cinta sebenarnya kalau menurut aku. Jadi dari sekian banyak list yang sudah dilewati, Ya, yang paling akhirnya nemuin bahwa kayaknya gue cintanya sama ini nih dia karena dia sudah masuk kepada kriteria yang kamu jelasin tadi, yang mana? ya itu ya mungkin yang udah CLBK berkali-kali selama 10 tahun ini, ya mungkin sama orang yang pernah aku nikah siri itu waktu umurnya 18 tahun, ya aku umur 28. Oh gitu. Dan dia juga mungkin sekarang akhirnya udah capek juga kali berpetualang ya, karena ya kalau aku kan udah matang, jam terbangnya udah capek. Jadi kasarnya gini, dia baru pacaran 100 orang, gue udah 300 orang kasarnya. Perbandingannya jauh banget ya. Udah jauh banget kan. Terus mau ngapain lagi Terus gitu. trauma nggak mau nikah lagi gitu? Ya masih ketakutan Ada sih. pengen nggak mau nikah lagi gitu? Sebenarnya pengennya nikah lagi tuh udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman mungkin karena si cowok ini membuat beberapa kesalahan yang gini. Kalau aku namanya aku yang mencintai, aku bisa memaafkan. Tapi kan aku punya anak. Iya. Nah mungkin sekarang karena sebelumnya kemana aku sempat publish juga di TV, aku CLBK sama dia. Tiba-tiba dianya mungkin ada satu hal yang mungkin dia ngambek, dia pergi tiba-tiba 2 bulan ngilang, 3 bulan ngilang, terus balik lagi. Nah ini saat ini untuk aku bisa CLBK lagi sama dia ada tugas berat yang aku harus meyakinkan anakku dulu, karena anakku kecewa banget lah gitu. Ibaratnya ya udah mami udah dikecewain berkali-kali, ngapain mami harus balik lagi. Nah ini karena anakku udah mulai remaja dan ini pun PR untuk aku sama dia. Aku bilang kamu jangan cuma ngelihat aku, oke, kalau gue yang bercinta gue akan maafin terus selagi gue masih cinta. Tapi kan aku punya buntut nih. Iya, tapi as a single mom pasti gitu sih, kita mikirin anak juga Anak ya. dulu Jadi kan, bukan bener hati gak? kita doang kan, ada hati anak, bener dong ya. Dan kita juga bingung nih kalau mencintai orang itu ternyata anak kita nggak setuju, Iya, itu iya. mengganggu Iya, pikiran bener, juga. bener. Apalagi kalau anaknya cewek misalnya. Jadi Kan- kayak signalnya udah di anak gitu ya Kak Barbie ya? Yes, benar. Kamu anaknya udah berapa? 2. Oh iyalah, aku 1. Udah gede-gede juga kali ya. Udah mau kuliah. Jadi kalau lihat dari situasinya nih sekarang lagi CLBK lagi nih. CLBK lagi. Baru pas abis lebaran baru juga sih CLBK-nya. Tapi kamu kan tadi bilang yang CLBK ini kadang-kadang suka pergi 2 bulan gitu, Iya, yang benar. tiba-tiba gone gitu, hilang gitu ya. Yang kamu coba pelajari itu kadang-kadang memang murni kesalahan dia sendiri akhirnya dia pergi, atau kita punya andil sehingga dia harus pergi gitu. Mungkin gini, kalau aku karena dari kecil, dari kelas 6 SD udah cari duit sendiri ya. Aku kan broken home juga, jadi kehidupan aku kan keras banget. Terus aku udah tulang punggung keluarga juga. Jadi umur aku 17-18 tuh aku udah sukses lah katakanlah. Dan dengan diri sendiri. Jadi mungkin aku lebih ke cowok-cowokan, lebih ke alpha mungkin ya. Iya, alpha female. Alpha female. Jadi aku nggak bisa yang kayak cewek-cewek kalem. Contohnya misalnya kita kesel, Nggak terus bisa aku yang girly. sayang kamu jangan gitu. Aku bisa akan kayak gitu kalau moodku lagi Lebih enak. dominan ya. Nah, tapi karena kalau emang itu kesalahan yang fatal, misalnya kalau mungkin kalau yang mantanku ini dia lebih kayak kebawa arus temen sih. Nah dia kurang punya prinsip aja. Jadi ketika misalnya dia lagi bete, akhirnya ada temen yang ngubungin, akhirnya ngaco sama teman-teman. Nah itu yang mungkin kayak aku tuh Ya itu masih labil kan. labil. Nah sementara kita cewek yang udah matang, yang punya teman banyak, gue mau kemana aja nggak usah gue bergaul di Indonesia, gue mau keluar negeri kemana aja, gue tinggal pergi kok gitu. Temen gue banyak di mana-mana. Mungkin rasa egoisnya ada kayak gitu kan, tapi gue nggak mungkin ninggalin lo, sementara lo baru begitu aja
masih ninggalin gue. Nah mungkin hal itu yang bikin aku kayak akhirnya jadi penyampaiannya jadi mungkin agak keras. Iya, Nah, sementara dia tipe orang yang sensitif. Iya. Akhirnya nanti curhat sama temennya lah. Sama temen bukannya dikasih jalan yang bener, tambah lagi Happy. diracunin, dimanfaatin lagi sama temennya, diajakin Iya, lagi ke iya, sana iya, kemari. Jadi nggak nemu-nemu tuh kayak ular tangga. Nah, dari beberapa ini kan situasi ya. Situasi. Aku lihat tuh kan dirimu kadang ketemu sama orang-orang yang pada akhirnya ya cuma memanfaatkan secara materi gitu. Banget. Nah, itu waktu pada saat terjadi itu dirimu sadar gak sih bahwa itu dimanfaatin atau kamu memang nikmatin aja nggak apa-apa Kalau karena dulu gue cinta jujur gitu. aja ya, kalau dulu aku berlarut sih. Aku udah dikerjain cowok udah di atas 10 miliar lebih tuh udah gila sih. Maksudnya kalau dulu aku nggak peduli gitu ya. Sampai umur aku mungkin sampai 5 tahun yang lalu lah sebelum Covid. Karena pada saat itu kan aku kerja di salah satu kantor gubernur ngurusin gas kan gaji aku di atas 300 juta per bulan. Jadi itu di luar dari yang lain-lain. Jadi kasarnya gini, ya udahlah lu misalnya mau nyolong berlian gue kek, lu mau ngambil tas Hermes gue kek, lu mau ngambil jam tangan gue, buyarin lah gue Kayak maafin. nggak berasa gitu. Bahkan ada juga mantan pacar aku yang ternyata barang-barang aku yang dimaling ini malah dikasih ke cewek yang dia baru pacaran sampai segitu loh aku sampai. Dari itu aku cuma ngeratapin nasib aja, masih juga aku maafin, malah aku masih berteman juga sama cewek itu. Nah, itu maksud saya yang dirasain pada saat itu memang nggak bisa marah apa gimana sih? Sebenarnya udah marah, tapi mungkin lebih bucinnya terlalu parah kali pada saat itu ya. Ya kalau udah bucin agak-agak bego gak sih? Agak-agak bego, bener. Agak bego apa bego ya? Agak bego dan pada saat itu duitnya masih banyak. Jadi kayak masih Jadi excuse terus ya? masih Ya, excuse. oke lah, lah. gitu. Nah kalau sekarang semenjak Covid jujur aja, ya kan Perhitungan jadinya. perhitungan. Bukan karena apa? Karena bisnis pada menurun semua Betul, nih. betul. Kalau aku sih menurut aku kayak gitu ya. Kalau di aku kadang kan orang nggak semuanya mau jujur. Orang kan kadang-kadang kalau bergaul sok-sok tinggi melulu, padahal aslinya lu lagi kagak ada. Kalau aku memang apa adanya. Aku bahkan di podcastnya Boy William juga kan pada saat lagi Covid juga aku sempat ngomong kan, iya nih gue lagi rugi waktu itu masih 7M. Nah ternyata makin kesini ruginya udah di atas 30M. Jadi untuk bisnis apa aja dari berlian, dari showroom mobil, aku kan bisnis yang gede-gede kan, sampai diskotik juga dulu aku pernah punya. Jadi kalau sekarang aku di Bali punya kampus universitas. Jadi Apaan tuh? Bali Dwipa namanya. Oh gitu? Bali Dwipa. Aku Dwipa. punya Bali Dwipa. PH di sana, punya broadcast kelas juga, kelas penyutradaraan, perfilman, terus kelas Independent DJ. woman banget ya. Iya, aku tuh ya abis gimana Karena ya? udah kebiasaan dari kecil kan kabar Kebiasaan juga. dari kecil, terus aku kalau minta Jadi sama kalau nggak cowok, kerja nggak enak ya? aku nggak bisa Iya, iya, gitu loh, bukannya munafik ya. Kadang-kadang aku pengen Iya. gimana sih caranya kayak cewek-cewek lain. Cewek lain Iya, sama aku juga biasa-biasa mikir aja, kayak gitu bener loh. gak? Iya. Bisa ngerengek sayang, aku minta dong misalnya beliin mobil. Gue boro-boro ada yang mau beliin, yang ada orang Berat gak sih terus. untuk ngomong jadinya. Gak enak, iya kalau dikasih, kalau ditolak kan malu. Jadi Iya. kayak susah ya kalau cewek fighter itu nggak gampang dan itu mungkin bakat-bakatan kali. Benar-benar. Makanya beruntunglah wanita-wanita di sana yang bisa merayu laki-laki dan bisa dapet macam-macam gitu. Kalau gue emang agak sulit. Tapi kan hidup harus memilih. Apakah kita bahagia diberikan laki-laki atau kita bahagia dengan hasil kita sendiri? Iya. Kalau kita bangga dengan hasil kita sendiri, mau sekecil apapun pasti karirnya bagus gitu aja sih kalau aku berpikir. Karena banyak cewek yang lebih tajir dari aku, ya akhirnya terkekang aja hidupnya. Kemana-mana harus pakai supir, diawasin suaminya atau diawasin pacarnya. Mau jalan sama temen siapa diteleponin melulu kan capek juga kalau kayak gitu. Jadi hidup nggak semata-mata karena uang sih. Kalau aku lebih kayak aku bangga dengan diriku sendiri mau kecil besar apapun itu. Tapi pernah nggak punya kesan cinta yang nggak hilang gitu? Jadi cintanya tuh masih melekat sampai sekarang gitu? Pernah nggak? Pernah. Ada. Ya, Ada sampai sekarang. sampai gitu? sekarang. Contoh misalnya kayak sama yang mantanku yang aku pernah nikah siri gitu. Misalnya di antara semua cowok Lu nih. ngomong begini karena emang ada orangnya apa gimana? Ya aku nanya juga deg-degan nih. Hah? Iya gak sih? Aku juga jadi bingung ya. Aku ngomong gini orangnya pas ada Kayaknya si KBRI main aman aja. main aman aja Jawab ya yang daripada ada dulu. ngambek ya kan. Tapi memang gini.
ada kan hal-hal di antara misalnya kita punya cowok 10. Dari 10 ini kan pasti ada kekurangan dan kelebihan Ya, masing-masing. Nah, mungkin kalau hal yang aku tidak bisa lupa dari dia, mungkin kalau misalnya kita itu selalu menjadi apa ya kayak ratu dansa atau ratu dance gitu. Karena aku selalu setiap dari dulu tuh kalau clubbing berdua sama dia, tuh pasti semua orang minggir semua dan aku tuh bisa kayak yang salsa, kayak yang pokoknya dance-nya tuh yang bikin orang tuh wow gitu, nih pasangannya romantis banget dan itu yang mungkin aku dan dia tidak bisa mendapatkan itu dari pasangan kita masing-masing yang lain. Makanya walaupun udah putus, ntar nyambung lagi. Nyambung gitu. lagi. Nanti kebanyakan dia sih yang ngubungin aku karena dia yang minggat kan. Tapi dari beberapa kali minggat ya, maksudnya pergi gitu dari dirimu nih, ada satu momen di mana kamu merasa agak sulit memaafkan dia pada satu titik itu kan biasanya ada Betul. tuh. Nah, mungkin dari beberapa kali pisah gitu, Benar. mungkin yang ini wah ini agak ringan gue bisa balik lagi cepet. Ada gak waktu yang kali ini gue agak susah nih maafin lo nih, butuh waktu agak lama tuh yang kapan Betul. tuh? Nah itu dia yang saat ini terjadi justru. Hah? Yang saat ini terjadi karena anakku udah sampai semarah itu. Oke. Gitu loh. Karena kan kemarin sempat di post aku sempat bintang tamu juga sama dia kan di salah satu stasiun TV. Tahu-tahu malamnya dia ditelepon temennya terus dia ninggalin aku di waktu aku lagi treatment. Mungkin menurut dia ya udahlah ya ngaku kan sebentar doang menurut dia. Tapi kan aku orangnya penuh dengan attitude. Bagi aku kok lu lebih mentingin temen lo daripada gue. Sementara kan harusnya kamu dengerin kata aku mungkin seperti itu. Nah akhirnya dia ninggalin aku. Nah besokannya ada acara salah satu partai politik. Akhirnya aku ngambek, paginya aku tadinya mau ajak dia, aku ngambek gitu. Aku nggak mau ajak kamu Nah, karena mungkin dia tersinggung akhirnya minggat lagi. Barulah ketemu lagi pas lebaran kemarin. Nah, jadi ketika sebelum lebaran pas ketemuan ya disitulah anakku marah banget gitu. Nah, ini yang mungkin akan jadi PR aku karena anakku nggak pernah semarah itu. Ya, yang Contoh- bikin dia marah apa misalnya maksudnya gimana? Ngapain mami balikan lagi sih? Kan dia udah nyakitin mami, udah ninggalin mami. Masih juga mami maafin Tapi pasti terus. bingung ya anak kalau udah ngomong kayak gitu, pasti bingung nih. Kitanya nggak bisa tidur, jujurnya ya. Kayak Kan misal- dua pilihan jadinya kan. dua pilihan. Jadi yang tadinya kita memaafkan ya suka-suka kita, sekarang kayak kakinya dipegangin lu, satu gitu. Waktu lu bilang tadi nggak bisa tidur sambil nyari-nyari yang lain apa gimana maksudnya? Siapa lagi nih? Iya, Gitu, sama. gue gak disetujui sama anak gue nih. Kalau yang kemarin ada juga yang kecintaan parah sama aku, tapi dia udah punya istri, aku nggak mau kan gitu. Karena aku pikir gini, karma nanti berlanjut, bukannya kita munafik lah. Terus buat apa juga sih, kayak gue nggak laku aja gitu. Iya, Jadi bener, akhirnya aku bener. tinggalin. Oke juga ya, jadi you punya prinsip kayak gitulah. Iya, gitu ya? aku sampai hari ini sih kayak gitu. Emang ya pernah dekat, maksudnya ya dekat namanya kita berteman kan. Tapi untuk dia pengen serius lah, pengen ini, aduh enggak deh. Aku bilang walaupun dia misalnya seorang dokter gitu kan, masa depan cerah, tapi enggak juga lah. Aku pikir buat apa? Karena apa sih yang dicari Kayak- hidup ini kalau kita kayak mati yang juga nggak single bawa nggak ada apa-apa. aja ya. Kenapa? Kayak single udah nggak ada aja. Kayak ya. single nggak ada aja, terus kayak gua nggak laku aja, belum nanti takutnya berpengaruh ke karir gitu. Iya. Jadi seru juga ya. Tapi ini gak pernah apa namanya? Kan ini dari sekian banyak nih, berarti udah bermacam-macam juga dong. Yang Apanya di nih? yang bukan. Apanya nih? Bukan. Bermacam-macam apa ini? Deg-degan gak sih ditanya sama dia? Iya, deg-degan ya, bingung nih, ambigu nih. Enggak, maksudnya bahasanya. bermacam-macam tuh gini kan, kadang ada Karakternya. orang itu deket sama berbagai macam profesinya berbeda-beda. Oh iya, ya benar, kan? banyak. Nah itu yang dari segitu banyak yang kamu merasa kayaknya dengan profesi orang ini nih cukup gue dapet sih sebetulnya, tapi nggak jadi gitu. Ada Aku gak? kan karena aku pengacara, mantan pacarku banyak banget yang pengacara-pengacara, Oh, gitu? bahkan yang ngetop-ngetop. Kalau yang sekarang CLBK apa? Enggak pengacara dia. Iya makanya apa? Dia lebih kayak lebih suka orang lapangan lah, lebih suka marketing gitu. Orang lapangan marketing. Jadi dia lebih suka misalnya ya contohnya misalnya dulu dia sempat kerja di asuransi atau dia sempat kerja di toko berlian. Jadi dia lebih suka dia punya produk dia tawarin ke orang gitu. Jadi lebih ke marketing. Iya, Iya, kayak iya, sales Marketing gitulah. Dia senangnya di situ. Nah, kalau misalnya kayak kemarin sebelum sama dia juga kan aku sempat sama lawyer juga. Kalau lawyer tuh susah ya, kitanya lawyer, dia lawyer. Masalahnya kalau umurnya dia lebih tua, itu pasti nggak mau kalah. Iya. Jadi kita nggak salah Kalau disalahin. lebih Argue muda? terus ya, argue terus Kalau ya. dia lebih muda,
Gak mau kalah juga, sama dong berarti. Dianya pansos. Oh, oke. Gitu. Jadi aku kayak gerah juga. Jadi kayak aduh gitu. Sementara aku nggak suka dipansosin sebenarnya. Aku lebih suka kalau aku benar sayang sama cowok itu nggak usah beredar gitu Iya, loh. iya. Tapi gimana caranya dia datang tanpa pansos sama dirimu? Orang kadang-kadang mereka maksudnya dia belum punya nama ya. Iya serba salah Ya sih. kan, terus tiba-tiba dia datang, ya mau nggak mau kadang-kadang ada niatan untuk pansos dong pasti. Mau nggak mau karena kan emang aku tiap hari di TV melulu atau aku minimal infotainment lah setiap hari. Nah, iya kan? Pasti aku diwawancara terus. Nah. Dan namanya kita media, ketika kita bawa cowok Iya, nih, kesorot ya, mau pasti. itu pacaran atau enggak, pasti jadi gosipan Iya, kan. benar. Siapa tuh Kak Barbie cowoknya? iya. Nah aku kan tipe orang artis yang apa adanya kan. Aku nggak suka Iya, yang iya. ada kan artis jaim, Muna, aku paling nggak suka kan. Iya, Gue mah apa adanya aja, bodo amat. Tapi gitu. Kak Barbie pernah nggak mencintai 2 orang dalam satu waktu? Pernah lah. 5 orang pernah. 5 orang kalau aku nggak 2 lagi. 5 Oh, jadi orang pernah. Cinta tuh, bukan suka atau sayang. Cinta sih karena sebenarnya dalam hidup aku, Lima-limanya lu cintain gitu, Barbie? iya karena banyak yang berjasa sebenarnya dalam hidup aku. Oh. Tapi untuk cinta bagi aku gini, ada yang aku cintai memang karena timbal balik dalam arti dia pernah berjasa sama aku, bantuin hidup aku. Ada yang aku harus memiliki, ada juga yang aku nggak harus memiliki. Mungkin dari 5 yang gua harus miliki cuma 1 orang, yang 4 ya udah saya nggak harus memiliki Iya. kalau aku. Tapi kalau misalnya cinta atau gua emang bener-bener sayang banget ya aku harus memiliki. Jadi sebenarnya cinta universal menurut Iya, aku. iya, Cuman ada yang harus aku miliki, ada yang enggak. Jadi kategori cinta menurut Kak Barbie mesti memiliki. Ya satu pasti harus ada cocok semuanya ya. Contoh misalnya dari kita nyaman, terus mungkin dari segi mungkin bercintanya juga cocok apa enggak. Itu kan pengaruh juga. Jangan Cocok sampai logi semua lah pokoknya. cocok logi semua. Jangan Jadi sampai kalau kita kerap bercintanya otak kan. awalnya jong, malas tuh udah langsung Ya drop langsung tuh. aku blokir biasanya. Diblokir? Iya. Nggak pakai kelamaan. Ngapain buang-buang waktu? Lagi gitu ya? kepala. Langsung tereliminasi Berarti ya. Iya, berarti tereliminasi. pengaruh dalam konteks hubungan seperti itu menjadi penting banget Oh tuh. kalau menurut aku nomor 1 sih. Kalau aku Iya, ya. Malah nomor 1. Iya. Tapi emang Kalau Kenapa duit begitu? nomor 2. Hah? Kalau duit nomor 2. Nggak tahu deh. Karena duit bisa dicari Karena kan ya. duit bisa dicari. Nah Apalagi itu juga kita- bisa dicari kan? Enggak Tadi. juga, Tapi susah, enggak juga. susah. Oh gitu? Bu, Pasti kan susah. kita punya, kalau perempuan tuh punya kayak gue tuh maunya yang begini, yang kayak ini, Yes. itu tuh ada ya. Gue suka misalnya Poinnya cowok nih itu yang tuh ada. contoh yang perkasa misalnya. Sementara dari 10 yang kita jajarin Kategori yang perkasa dekat, tuh gimana? ya contoh yang sama kayak kita. Misalnya Misalnya contoh dari Seimbang durasi, kan, berarti contoh kan, dari durasi seimbang. misalnya. durasi berapa? Ya misalnya ada cowok yang badannya gede tapi ternyata durasinya 10 menit hore. Iya. 10 menit. Iya kan? 1, 2, 3 hore. 1, 2, 3, 5 menit hore. Kan belum Oke. ulang tahun udah hore duluan. Oke, Kan oke. susah ya kan. bener-bener. Nah sementara kalau aku kan karena mungkin aku Sejam. Aku kan di atas 2 jam kan. Di atas 2 jam? Iya. Itu nonton film apa? Enggak sebenarnya. Iya sebenarnya bikin film sendiri ya. Biasanya ada ritualnya dulu nonton TV, nonton bola, ya kan habis nonton bola. Bikin ya, film sendiri langsung. Iya kan, iya ke salon dulu kali gitu. Iya, Nah iya, itu hal-hal yang kayak gitu kan sebenarnya itu lebih ke batiniah sih kalau menurut aku loh ya. Itu memang batin itu. Batin kan bener nggak sih? Dan itu perlu banget ya buat Dan perempuan. itu perlu banget karena apa? Ya aku sih nggak mau nafik karena satu kita udah dewasa. Ya kedua aku bukan cewek yang gila duit gitu. Iya, Mungkin iya, kalau benar. aku mau gila duit aku nggak nyari batin, tapi nyarinya duit. Benar. Iya, iya, iya. Jadi lebih baik pacar Cewek aku mandiri tuh pasti gitu. bener gak daripada gue pacaran sama yang berondong duit gue yang habis ya Iya, gue pasti benar-benar. pacaran sama yang om-om sekalian. Iya. Karena Kalau kan yang kalau dicari nyarinya duit. Benar. Nah, oke. Tapi udah pasti dari dulu selektifnya tuh Barbie udah nggak pernah habis sama berondong tapi pasti sama simpenan gadun misalnya, simpenan om-om kayak teman-temanku yang Iya, lain. iya, iya, iya. Tapi aku kan melihat hidup mereka ya walaupun mungkin mereka lebih kaya dari aku nggak happy juga. Iya, iya. Mendingan kayak aku lah ya kalau gue lagi ada duit gue jalan nggak ada duit ya gue nyantai gue nge-gym kayak ngapain. Tapi tetap fokus dengan karir. Tapi gua agak ini juga ya, 2 jam itu Dia penasaran. enggak maksud gue. Iya, bener. Maksud gue gini loh, 2 jam itu berarti kan kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sampai segitu kan Contoh asam urat Maksudnya kambuh. gimana? Maksudnya gimana? gimana tuh? ya kalau dia standar 2 jam ya, berarti kan minimal kan harus 2 jam berarti kan? Iya minimal. Iya minimal loh. Maksimal kan di atas 3 jam. Iya Kan makanya. capek kan? Nggak tahu gue kalau Dia nggak pernah Dia berarti. nggak pernah dia sejajar cewek yang, yang bisa yang ngerasain cepet ulang itu. tahun punya lagi. Gue nggak tahu ya kalau lu bicara tentang 2 jam 3 jam itu it's
dunya itu termasuk dalam foreplay-nya juga segitu dimasak Ya atau foreplay pasti di atas setengah jam lah. jadi itu di luar Oh, foreplay 2 jam. Dari foreplay. Maksudnya si Oh jadi kalau sama foreplay 2 jam setengah gitu. Iya dong. berarti dari start awal gitu. Iya, ya, dari start awal awal. sampai akhir. Iya. Berarti foreplay itu include di dalam. Benar. Enggak dong, nggak Iya, masuk ikut katanya dong. tadi. 2 jam nggak masuk. 2 jam itu baru Without bercintanya doang, Oh, tapi bercintanya without aja. without Ya, jadi foreplay 2 jam setengah ya. Iya 2,5 jam. Kadang-kadang bisa diskon 4 jam, kan tergantung. Iya, Dan iya, itu iya. yang mungkin yang ya aku nggak tahu ya, mungkin apakah itu terlalu berlebihan Enggak juga. atau memang Itu bicaranya gue ngelihatnya lebih ke kebutuhan. Jadi kan Kebutuhan, ada orang iya. punya kebutuhannya segitu. Ya Benar. memang segitu. Ada yang mungkin dia tidak ya kayak orang Itu makan lah. dosis sih ya sebenarnya kan? dosisnya segitu berarti. Dosisnya Iya. segitu kali ya, Kan karena kan dosnya. aku suka olahraga. Dulu kan aku gendut banget, terus sampai bisa ngurusin badan, sampai apa namanya Lu nggak mau transgender pecahin body. rekor muri berapa jam gitu? Pengennya sih kalau ada rekor muri 7 jam, gue pengen deh. Kalau bisa ada gitu loh. Tapi sampai sekarang kalau kita membahas Tapi itu, no video hoax loh. Hah? Kalau nggak ada video berarti hoax loh. berarti hoax ya, makanya nggak bisa dipercaya ya kan. Jadi harus ada video. Harus ada videonya, bikin sendiri ya kan. Lagi di kamar mandi itu aja filmnya ya kan. Mandi kagak Harus ya ada kan. 7 spot kayaknya 1 jam gitu. Iya harus ada Frame-nya beda-beda kan view-nya kan. Aduh. Nah makanya sementara kan kalau di Indonesia kan mungkin masih agak tabu kan. Tapi menurut aku entah itu terlalu berlebihan atau tidak. Tapi gini, aku nggak tahu ya. Kalau aku kan emang hobinya perawatan kan. Iya, Dan aku salah satu artis yang termahal untuk perawatan di Indonesia. Jadi dalam arti karena aku kan stem cell-nya udah banyak banget. Jadi fisik aku walaupun umurku 40, mungkin umur 20 aja kalah sama gue. Iya, iya. Gitu. Jadi kadang-kadang kan ada orang bilang oh misalnya cewek lo lebih tua lo paling gini payah misalnya. Oh kata siapa? Justru ya berondong aja kelojotan sama gue gitu loh. Jadi sebenarnya kalau orang berpikir cewek tua itu lebih mungkin payah nggak juga Iya, nggak gitu. semua Nggak begitu, semua cewek iya. tergantung perawatannya. Betul, Justru yang ABG justru lebih payah. Makanya kan sekarang ada mitos berondong lebih suka cewek yang lebih mature. Oh gitu ya. Iya, karena cewek mature tuh lebih seksi. Ya seperti apa sih kalau bahasa Inggrisnya MILF gitulah. Milf banget ini. MILF banget. Jadi iya, jadi cowok juga kalau yang nggak kuat-kuat iman juga. Iya, iya. Ya misalnya kayak dia nih aku, kita mungkin tipe cewek yang punya sex appeal ya. Iya. Mungkin kalau kita bilang kita terlalu cantik, terlalu pede mungkin. Tapi kalau lebih, gue punya sex appeal loh. Iya, iya. Iya benar-benar. Nggak semua cewek punya. Nggak perempuan cantik belum tentu ada Belum sex tentu appeal. ada Tapi sex kalau appeal. yang ada sex appeal dia cantik, Udah pasti menarik cantik. gitu loh. Yes, Iya. apalagi kalau kita orangnya humble, kita orangnya pinter, asik diajak ngobrol. Ada kan orang cantik juga sombong. Iya, iya, diajak iya, ngobrol jaim. Nah, kalau aku kan tipe orang yang Kayak nggak emang smart humble, juga apa adanya kan. nggak smart. Nah, itu mungkin ya makanya yang di sebelah kita ini ya harus kuat iman juga. Kalau emang dianya cemburuan ya pasti akhirnya jadi berantem lagi. Iya. Padahal belum tentu yang kita ngobrol sama yang lain itu kita suka loh. Gue sih pengennya kapan-kapan ngundang lu punya pacar sih untuk membuktikan apa iya 2 jam setengah boleh, gitu ya. seru-seru. Testimoninya gimana gitu. Oh gitu ya. Iya, sih. karena kan ini baru Ini kan dari satu versi sisi. KBRB. Oh iya, benar. Kan kita mau Harus nanya both side deh ya, iya. benar. Terus Kak Berwi mungkin mau tanya nggak sama si Mas Purwo tentang spiritual atau apa gitu. Aku kasih kesempatan mungkin tanya sama Mas Purwo. Nah kira-kira gimana nih Mas, kalau aku biasa manggil dia kan Ferry ya. Ferry aja. Iya, bukan Ferry Irawan ya kan. Kalau Purwo agak kayaknya susah banget nyebutinnya ya kan. Kalau Ferry kan lebih ke gaul kan. Nah, bagaimana sekarang menurut penglihatan dirimu untuk kedepannya? Apakah aku bisa meyakinkan anak aku untuk memaafkan dia atau memang rintangan ini kayaknya agak sulit gitu? Sebetulnya itu menurut saya loh ya, Ya, yang kebaca menurut itu kamu. lebih ke apa ya, kayak semacam mungkin dia capek juga ngelihat ibunya. Benar. Ya kan? Kok ibunya belum ada yang jejak nih, netep Iya, satu belum gitu ada kan. yang pas Kemudian nih. nanti satu selesai ini Ganti terus ganti lagi betul. gitu. Nah, kalau bicara apakah bisa? Bisa, cuman ini kan baliknya ke dua insan ini nih, dirimu sama si Cowoknya pasangan ini, yang sekarang ya. benar. Nah, yang gue lihat ada situasi yang sebetulnya harus ditemukan di satu titik. Karena gini, si pasanganmu yang sekarang nih, yang CLBK ini, namanya siapa sih? Boleh sebut nggak? Namanya? Heeh. Namanya Bagus. Bagus. Om Bagus ini ya, ya kan, Mas Bagus ini, itu saya lihat dia tipikal yang sebetulnya butuh attention.
Kenapa dia memilih dirimu? Karena dia merasa bahwa lu tuh adalah orang yang bisa ngasih attention itu. Karena dia punya kehilangan di masa lalunya, yang kebaca itu kehilangan di masa lalu tentang attention itu. Bagaimana ada orang-orang yang dia merasa di masa lalunya tuh kurang dapat gitu. Sehingga itu terbawa di bawah alam sadarnya. Lalu terjadi mental health sebetulnya. Kesehatan mentalnya agak dalam konteks dia kayak terganggu dalam konteks selalu akhirnya ketika dia mempunyai masalah itu akhirnya jadi kayak tantrum tadi. Jadi dia berusaha untuk mencari perhatian karena dia memang butuh sekali full attention. Nah, problemnya adalah dirimu itu tipikal yang butuhnya sebetulnya juga nggak macam-macam, butuhnya nurut. Butuhnya nurut doang Nah, sih, aku simple sebenarnya. Problemnya kadang-kadang orang yang sering tantrum itu maunya diturutin juga. Oh gitu ya? Iya, karena kan misalnya gini, dia butuh sesuatu ya, terus dirimu tidak merespon, itu biasanya dia akan mengambil action untuk mencari perhatian dari dirimu, gitu. Cemburu-cemburuin lah, gitu. dem-demin cewek-cewek lah. Ada itu dramanya sebetulnya ya. dia caper tuh, caper. Drama kan, drama. Nah, Korea, cuman gimana bener. caranya mempunyai titik temu supaya capernya yang pas. Iya, harusnya kan Jangan jangan cari kesana, cewek dong. Kalau gitu. dicari cewek ya aku juga dendaman, aku cari cowok lagi. Iya, Jadi Misalnya nggak ketemu-temu. mungkin capernya lebih ke cari duit gitu ya. Ya, misalnya bawa duit Iya, dia kan gitu. tiba-tiba Iya. Ini mungkin sayang beliin gue gitu. coklat ayam Iya, lah bener. misalnya, Coklat sayang. ayam. Aku benci sama kamu, tapi aku punya rezeki segini, kasih coklat Iya, ayam kita tuh- misalnya yang kita tuh murah. gampang loh, wanita tuh Kan sebenarnya gampang loh banget. ya. Atau Iya. tiba-tiba beliin bunga lah walaupun cuma 10.000, Iya, 20.000. Nah tadi kan gue udah ngeliat tuh ya, Bener. lu kan bawa nih pasangan Iya. lu nih, jadi gue sekilas bisa ngebaca ya, nggak apa-apa lah gue baca ya. Iya. Gue demen ya. Nah, dia sebetulnya tipikal yang penilai. Jadi kalau memang sudah dia sudah srek, dia biasanya akan stay di situ. Tapi ketika dia ada situasi yang membuat dia kecewa, dia biasanya akan pergi memang. Nah sebetulnya dia tuh pengen banget kadang kalau dia lagi mau pergi itu ditahan, karena emang tantrum dia gitu tipikalnya. Tapi dia penilai, jadi kalau misalnya dia ngelihat orang ini dia tidak pas, dia mungkin akan menjaga jarak. Lalu mungkin juga dalam beberapa situasi dia bisa memilah nih, oh ini bisa jadi sahabat gue nih, oh ini cuma sekedar teman aja lah. Oh kalau yang ini bisa nih, gue pengen nih punya orang yang jadi pendamping hidup gue modelnya kayak gini. Nah sebetulnya dia tipikalnya pemilih gitu. Milih ya. Milih. Makanya dia lagi beradventure sepuas-puasnya dulu sampai mungkin akan sadar kembali ketika titik jenuhnya itu udah mentok klimaks kayaknya. mungkin Betul, gitu betul. kali ya. Tapi menurut gue ya, sekarang pun situasinya tuh dia masih belum jejak sebetulnya. Iya, belum jejak banget. Jadi dia masih lagi menilai lagi nih, karena dari beberapa situasi dia ada beberapa yang kurang pas di dirimu, Barbie. Terutama untuk urusan-urusan yang kadang-kadang bagi dia ada hal-hal yang kayak gini lu nggak perlu ladenin sih, menurut dia gitulah. Iya. Hal-hal kayak gini lu nggak perlu approach, nggak perlu lo ladenin, nggak perlu lo bikin kerjasama whatever itu, karena dia mungkin lebih tahu bahwa ini kayaknya cuman nebeng aja deh, ini cuman manfaatin lo aja gitu. Nah dia situ. Nah cuman kadang-kadang dirimu dengan sisi punya starnya ini, Benar. itu lu merasa bahwa lu lebih tahu kadang merasanya ya. Nah kadang merasa lebih tahu itu kadang-kadang nggak tahu, karena cuma merasa kan. Benar. Nah itu yang ya kan, jadi itu yang bikin jadinya kadang-kadang suka nggak match di bentrok situ. ya. Suka bentrok di situ sih. Itu sih yang gue lihat dari positioning yang sekarang ya gitu. Lu mau nanya apa lagi coba? Nah, berarti untuk ke anak nih bagaimana cara untuk meyakinkan anak ini? Nah, Harus kedua belah pihak. anak ya? itu kan sebetulnya hanya perlu approve atau pembuktian dari pihak pasangan. Benar. Jadi mungkin pendekatannya jadi tidak cuma ke ibunya, Iya, harus ke anaknya juga, mendekati ya lagi kan? ke anak ya. Nah itu kan harus diyakinkan. Dia kan juga manusia, Benar. dia punya hati, punya rasa, dia punya cara bagi dia menilai, sehingga dia juga tidak bisa tertipu oleh situasi. Benar. Makanya kalau dia lihat bahwa calon ayahnya ini cukup tulus dan dia didekati dengan cara yang baik, menurut gue sih tetap luluh ya, karena dia tetap wanita. Benar, ya Dia sih bisa, mungkin harus gitu. pembuktian itu yang harus lebih keep in touch-nya harus Effortnya dapet nggak ke ya. mamanya aja, maksudnya effortnya lebih ke anak mungkin. Ya mungkin Benar. syaratnya dua sih. Lu mungkin bisa pasangan si Bagus ini cuman dua lah naklukin anak lu. Siapin bawang putih sama BMW putih.
Iya, apalagi anak hobinya otomotif. Mungkin lebih sering Baru kali ya langsung. Kak, quality Benar. time sama anak. Jadi nggak kakak doang yang pergi sama, maksudnya berdua gitu. Itu penting sih. Itu penting kan. Terus mungkin ada waktu dengan si pacar, dengan si anak itu untuk kasih waktu dia berdua walaupun di rumah gitu. Benar. Mungkin kabarnya lagi mandi atau apa, ada betul, activity. lebih Itu ngobrol ya. itu bisa bonding. Maksudnya yang dicari itu kan bondingnya kan. Benar, Gitu. iya, Bukan betul. sama KBRB doang yang punya bondingnya, tapi sama anak kan harus kayak Sama gitu. anak harus lebih care lagi lah. Jadi jiwa kebapaannya juga mungkin harus lebih ditimbulin ya. Jadi perhatian atau effortnya nggak ke KBRB aja, tapi ke anak juga. Benar, Itu first sih itu sebenarnya. baru ya. Iya, jadi kalau karena kan ya itu tadi benar kata mamaku, nggak segampang itu loh kalau cewek udah di atas umur 40. Kalau dulu kan aku emang tipe cuek kan, karena aku pikir anakku juga kan aku titipin ke mantan suami, karena daripada aku sibuk aku tinggalin sama asisten lah atau sama babysitter lah atau sama siapapun yang bukan keluarga. Itu bukan berarti kata lain lu sebetulnya nggak mau ngurusin. Bukan, karena mama aku di Jogja. Oh gitu. Iya, jadi nggak ada keluarga yang di Jakarta. Gitu ya. Nah, jadi karena kan aku pada mandiri semua nih satu keluarga. Mamaku fighter juga kan, jadi dia lebih suka dengan gayanya sendiri. Gue mau masa tua gue di Jogja, jadi udah 10 tahun lebih pindah. Nah, sementara adikku ya sempat menikah, sempat bercerai juga dengan gayanya sendiri juga. Aku juga dengan gaya sendiri. Jadi satu keluarga ini emang udah terlalu mandiri semua, sehingga untuk menyatu lagi udah sulit kayaknya gitu. Mungkin yang perlu gue kasih masukan soal ini juga ya, soal bagaimana rantai rezeki dirimu. Ya benar. Jadi gini, gue ngeliatnya gini, entah kenapa ya, dirimu tuh kalau lagi punya duit memang sangat lagi banyak tuh banyak Banget sekali. Tapi yang one nggak ada moment time banget. itu lu bisa kosong, Benar. sekosong-kosongnya. Jadi di situ mungkin ya dirimu harus bisa pintar untuk saving. Cuman gue lihat lu agak lemah di saving. Iya, ini aja udah lumayan beda jauh banget dibanding aku dulu. Iya. Dulu itu gila sih dulu ya. Tapi ya ini makanya aku bilang ujian aku 5 tahun terakhir ini sangat berat banget. Jadi gimana caranya aku dalam 1 bulan itu sampai aku punya titik yang aku nggak bisa beli apapun nih gitu. Bukannya tidak bisa beli apapun, nggak ada duitnya, tapi karena kebutuhan aku lebih besar daripada duit yang masuk. Betul. Iya. Sementara aku sebulan pengeluarannya udah ratusan juta. Iya. Nah, yang masuk misalnya gini, sebulan pengeluaran aku karena udah biasa gajinya di atas 300. Iya. Jadi kalau misalnya kita cuman pengeluaran 200 aja, nah duit yang masuknya cuma cepet contohnya. Itu kan Nombok ya. kalau lama-lama setahun kita begitu terus kan akhirnya jual aset, jual ini, Iya, bukan karena kita nggak punya duit. Nah, sementara kan income saat ini kan nggak sestabil dulu. Betul. Karena apa, bayangkan aja kalau dulu acara TV satu hari bisa 5 station TV atau satu station TV bisa 5 program. Ya. Nah, sebulan itu bisa 1 miliar tuh kecil banget gitu, dan aku yang dibayar cash gitu kan. Aku nggak pernah diutangin kalau sama TV, agak belagu emang kalau aku. Iya. Tuh udah terkenal tuh kalau orang TV emang BRB itu begitu gitu. Tapi aku nggak peduli ya, lu mau manggil gue syukur nggak, udah gue nggak butuh kok. Ya, alhamdulillah sih aku masih dibutuhkan. Karena mungkin berita-berita aku kan menarik ya. Dan aku kan tidak pernah menyudutkan orang. Aku ngomongin diriku sendiri. Iya, apa adanya. Ada kan artis kan ngomongin aib orang. Iya. Nah itu kan jadi mengganggu ketenangan hidup Kalau orang ini kita lain. aib pacar aja lah ya. Ini aib pacar, aib diri gue sendiri, aib penakalan gue sendiri single mom gitu. tuh kalau misalkan jadi single mom, kita tuh kalau ada pacar terus dia kayak figurnya kebapaan, deketnya sama anak, kita lebih lulu. Itu lebih jatuh ya kan? cinta banget Iya, sih. makanya Itu yang kita aku tuh yang kita harapkan cari juga single dengan mom tuh pasangan itu. aku yang Emang sekarang. selama ini belum ada yang begitu? Dulu dia sempat begitu ya, karena kita pernah nikah siri dan anak aku kan dulu masih tinggal sama aku. Jadi kita sempat 2 tahun Jadi itu udah hidup bersama. pernah deket dong. Udah dekat banget dulu, anakku dia yang mandiin, kita keluar negeri bareng, dia yang gendong, itu sampai sedekat Nah itu nggak gampang loh dapat bonding ke anak itu, karena nggak semua anak-anak itu langsung bisa approval Betul. sikap orang, ya kan, apalagi orang asing, orang baru tuh, apalagi dia merasa papa gue dulu begini gitu. Bener. Dia pasti ada perbandingan. Banding. Dan dulu yang akhirnya dia pernah deket karena dulu juga dia ninggalin aku juga begitu aja di saat anakku lagi di apartemen, dia pergi meninggalkan begitu aja, nggak tahu ngambek bagaimana. Intinya pada saat itu nggak pulang-pulang lah sampai 1 tahun lebih. Nah, Bang Toyib dong. Bang Toyib ya kan. Nah dari situlah aku ketemu Gali lagi nih ceritanya. Dapat touch-nya lagi ketika sama Gali pada saat itu. Tapi kan di 2015 kan
Anakku lahir 2009, pada saat itu kan umurnya masih 6 tahun. Jadi memang ibarat kasarnya siapapun yang deket aku pasti dia masih bisa nerima. Iya, belum nah, yang ngerti. repot sekarang nih karena dia udah mens, udah mulai Jadi remaja. umur berapa sekarang? Sekarang udah 14 tahun mau ke 15. ABG ya. Contoh nih kayak rambut nih. Ini aja aku nggak boleh pirang, kata dia. Enggak, mami kayak tante Girang. Udah sampai yang Dia udah bisa komplain ya. aku malu jalan sama mami. Iya, Make up juga udah kagak boleh menor katanya. Lu mungkin disuruh jilbab kali. Iya kayak lama-lama gue pakai cadar deh ya. Kalau enggak mami pakai helm aja gimana. Ya sampai yang udah mulai kayak gitu. Jadi Iya, aku bilang juga sama pasanganku yang sekarang, gila lo ternyata benar kata nyokap gue, kalau kita punya anak menjelang remaja Iya, itu benar, kita tuh udah disorotnya. Kalau disorot sama orang lain atau media gue nggak peduli ya kan, atau sama temen juga masa bodoh, bahkan keluarga sekalipun. Tapi kalau udah sama anak tuh aku makanya sekarang contoh nih, anakku nggak suka aku make upan pakai eyeliner biru katanya kayak hantu ya kan. Padahal menurut aku sah-sah aja, mami suka kok. Nah itu jadi berdebat. Tapi aku selalu ngalah buat anak. Rambut juga kemarin dapat endorsean rambut ya kan dari si Feby Carol nih, Beb lu rambut lu dipanjangin aja cakep, padahal gue baru potong pendek. Aku kan udah habis di highlight, udah capek nih, udah di bleaching. Nah pas aku mau diginiin dipanjangin, pengennya kan lebih kayak boneka lagi. Nggak usah katanya kayak boneka Caki ya kan. Jadi mami harus looknya kayak Korea katanya sekarang, dandan nggak boleh tebal. Ini aja pasti kalau ketemu dia pasti gue diomelin. Oh gitu. Ini udah ketebalan buat dia. Ini udah ketebalan buat dia. Tadi aja aku udah ragu-ragu sampai ini bajuku orange. Kalau aku pakai, dia kan sukanya yang model-model Korea yang mungkin makeup kayak kamu lah yang apa Flawless. natural flawless. Nah tadi aku juga sampai mikir baju gue oranye, kalau gue pakai lipstick yang coklat muda kayaknya nggak nyambung juga. Tapi emang identiknya Kak Barbie emang begini kan, gitu. Jadi emang eye catchingnya udah begini. Bener. Nah itulah yang mungkin anak aku masih belum paham bahwa jualan emaknya tuh udah yang menor gitu sebenarnya. Kalau emaknya tiba-tiba Korea, muka gue juga kagak cocok. Tapi takut iya ya kan? Anak trauma atau apa gitu? Takut nggak? Nah sampai sekarang tuh yang alhamdulillahnya anakku tuh dewasa banget, untungnya gitu. Jadi kayak kemarin aku ke Bali, aku sempat deket juga sama cowok, dia lawyer juga. Ada hal yang mungkin membuat anakku jadi, ih mami kayaknya nggak cocok deh sama dia. Kok dia malah nyuruh mami pacaran lagi aja, cari cowok lagi aja yang berondong. Kok nggak pantas sih ngomongnya kayak gitu. Berarti dia ini juga ya, dia ini perhatiin loh, peka juga banget ya. loh, peka banget dia, sensitif banget. Tapi dari semua pernyataan-pernyataan barusan ya, gue yang juga salut sih sama si Bagus sih. Kenapa? Ya dia dengan pernyataan-pernyataan yang kayak gini lancar Iya, gitu lancar ya. Dia udah baal apa gimana gitu ya. Maksud gue Udah capek kali dia udah hatam kali ngadepin. karena tidak mudah loh ngedengerin hal cerita-cerita kayak gini. Benar. Yang itu ada kaitannya dengan laki-laki lain. Benar. Ya dong. Habis ini pulang rumah ribut. Habis ini cakar-cakaran sampai rumah. Ini garuk-garukan di mobil. Kayaknya udah sesuatu yang biasa kali ya. Iya karena sebenarnya gini, mungkin rating aku sama dia contoh nih, ya dia mungkin oke lah dia dengan kelebihannya dia, aku kelebihan aku. Kalau kita mau jajarin nih, kalau kita mau deretin, kalau mungkin gue bilang gue yang tinggi terlalu lebay nanti takutnya. Biarin deh biar dia yang seneng. Anggap aja sejajar. Sebenarnya kita berdua ini kalau nyari pasangan nggak ada yang susah, karena kita punya kelebihan yang dicari orang. Tapi kan tergantung egonya tadi. Nah kalau aku udah sampai di titik, ya udah sih kalau misalnya gue ada salah, lu ngambek, oke lah paling berapa jam aja, habis itu ya tetap pulang baik-baik lagi. Jangan gue ditinggalin lama-lama. Mungkin aku udah di titik jenuh juga, karena mau ngapain ninggalin gue lama-lama? Ya yang seneng kan orang lain, karena aku satu, aku nggak bisa kesepian orangnya. Jujurnya kan gitu. Nah terus kedua, temenku laki semua memang dari aku kecil. Alpha female tuh emang gitu sih. Iya kan, males kalau temenan sama cewek, bukannya apa, temenan iya temen, sekedar say hi, tapi untuk dekat gitu, curhat gitu, jalan bareng belum tentu, karena bukannya apa, cewek kebanyakan sirik, ribet, nanti ujung-ujungnya menikam kita dari belakang dan itu udah sering. Bahkan sahabat gue sendiri pun, dokter gigi pun sudah menikung. Gue dulu pacaran sama cowok pembalap aja langsung ditikung sama dia, padahal lagi baru pacaran. Itu sahabat sendiri. Gitu, mungkin karena sama pembalap dia nikung jadi. makanya langsung menikung. Nah itu udah sahabat sendiri. Padahal itu yang dokter gigi loh, yang sahabat aku, yang aku build up dari nol banget. Ya, jadi biasanya yang tahu kehidupan pribadi itu ya orang terdekat kan. Yes, makanya dan dari yang menghancurkan situ, ya dia juga. Makanya aku pada saat itu
wah udah deh gitu, Dan nggak usah emang punya ada benar siapa-siapa. nggak Iya, usah, benar, Kak. bukannya kita belagu ya, mungkin ada temen misalnya, ya contoh kayak misalnya aku sahabatan sama Irma, tapi yang bener-bener kita udah punya pacar masing-masing, jadi kita tertib, nggak pernah mau mengganggu pacar orang. Nah itu temenan yang emang saling menghargai. Sehat, iya. Kayak aku sama Irma kan baik-baik aja gitu kan, nggak pernah aku yang kayak gimana, walaupun kadang kan di media juga, oh mungkin aku centil-centil atau apa, itu kan mungkin lebih kayak bercandaan gimmick, tapi Gimik-gimik ya. gimmick aja, bukan berarti yang gue juga The di real belakangnya life, iya. mentang-mentang aku janji apa tahu Iya, nomor iya. teleponnya, ayo kita nge-gym bareng Irfan, di belakang itu enggak. Itu rasa respect. Nah, enggak semua orang yang bisa respect kayak Iya, begitu. benar. Betul. Bahkan yang mending kalau misalnya yang lebih cantik, malah dia lebih biasa daripada gue, Iya, bisa iya. menikung begitu kan aneh. Gitu. Kalau dia lebih cantik dari aku ditikung, mungkin aku masih bangga ya. Wajar lah tuh cowok mungkin lebih suka sama Iya, dia iya. lebih seksi daripada gue. Lah kalau dia lebih biasa daripada gue, dia menikung kan keterlaluan cewek ini juga. Tapi kan bicara tadi soal kenyamanan, mungkin dia dapat lebih nyamannya kali. Ya mungkin ada sesuatu hal yang cowok ini pengenin. Ya mungkin Bisa. dia mencoba untuk make money kali. Iya. Dia lihat, oh kalau Barbie kayaknya jam terbang cowoknya udah Boeing 747 kalah kali ini, udah bukan pesawat tempur lagi, udah antariksa planet Pluto mana nih, udah tembus ya kan. Kalau Barbie nggak usah make money lah, make love aja lah. Iya. Mungkin gitu aja kali ya kan. Itu juga kalau bagus, kalau enggak di blacklist ya. Nah kalau yang dokter kan mungkin dia masih kecewek-cewekan, mungkin lebih kayak yang hari-harinya dia Feminim bisa gitu. tahu feminim, yang jam kerjanya jelas, praktek jam 7 pagi, jam 5 sore pulang. Nah kalau kayak gue kan nggak jelas, pergi pagi pulang pagi, jadi mental dia juga untuk memiliki juga mungkin udah ciut duluan. Di samping tadi mau ada urusan PHP tentang keuangan, dan ternyata bener akhirnya sahabat aku ini yang si dokter gigi ini akhirnya banyak dikelecehin sama tuh cowok gitu. Pas udah 8 bulan pacaran baru ngaku, kan capek ya. Capek. Tapi kalau cowok kayak gitu biasanya cowoknya sendiri juga tahu kalau misalkan nih cewek sampai mau, apalagi tuh temennya kabar. Bener. Gitu ya. Cowok ini Dia cerita ngerasa- malah ke iya, aku. malah dia Malah dia ngerasa cerita. kayak ini cewek nggak benar. Kok Malah mau dia yang sama temennya ceritain, sendiri gitu yes. kan. Di Pasti 2-3 kayak minggu gitu. kemudian dia yang cerita. Beb, asal kamu tahu ya, kamu jangan marah ya. Enggak, aku udah putusin kamu, ngapain aku marah? Iya. Aku bilang, kenapa emang? Aku tahu kok kamu jalan sama temanku gitu kan. Ya tapi ternyata teman kamu jahat juga ya. Ya dia tetap malah Itu ngejar-ngejar sebenarnya ada aku. antara ngetes terus kena, akhirnya dia ngerasa kayak oh gini sama temennya gitu. Mungkin kalau aku lulu sama dia, gua bakal begging. Aduh, gua paling gengsi kalau untuk begging sama cowok. sama banget dia. Nggak mau, gue mendingan gue nangis bombay nih seminggu Iya, nih bener, gila-gilaan bener, sendiri bener, di bener, kamar, bener. atau gue mungkin clubbing gila-gilaan, Atau lo telepon gue. atau gue telepon Fer, Ferry kemana, biasanya. Fer, gitu ya? Fer, menurut lo ini gimana nih cowok gue ini? Iya, Pasti kalau- dia iya, gitu kalau udah mentok Apa gitu. female tuh begitu emang. Bener nggak sih? Gengsinya tinggi. Gengsinya tinggi. Dan dia tuh Iya, lebih ke iya. kayak cowok ya. Iya, dia nggak mau ngunjukin. Tapi ini di ujung nih, ada pertanyaan nggak terakhir yang mungkin Barbie mau tanya soal apa kayak gitu? Nanti saya jawab. Oke, iya soal rezeki dia di tahun ini kira-kira bagus nggak ini ke depannya nih? Rezeki apa uang? Karena rezeki itu Beda-beda jadi ya? gini. Saya selalu bilang kalau orang nanya itu jangan dibikin sangat general. Ya. Rezeki itu menurut saya general. Karena ketika kita hari ini bisa menghirup udara, Iya sih. itu jadi rezeki ya. Benar. Nah rezekinya apa nih? Spesifik nih. Oke, Uang mungkin atau- ya uang lah pasti. Uang Uang. akankah lebih besar tahun ini maksudnya dibanding kemarin, atau memang tahun ini masih Kaya nggak nih tahun ini, kayak ya, kaya apa nggak nih? masih Gitu. seperti jalan kaki juga aja gitu maksudnya. Feeling gue ya. Iya. Kalau Kedepannya gua- ini kan sebenarnya banyak proyek Kalau yang soal dilakukan. uang, entah kenapa lu baru bagus tahun depan, Ber. Iya sih kayaknya gitu ya, karena proyek Kalau tahun ini gue nggak masih terlalu yakin. merangkak ya. Ya ada, tapi Ada, nggak yang iya, sesuai nggak yang ekspektasi gede. lo. Berarti mesti Feeling gue ngerem gitu. tuh pengeluaran. Iya, berarti kita harus ngerem, betul, gitu. betul. Karena Jadi tinggal sekarang maksimalin aja, tapi tahun depan jauh lebih bagus. bertahan aja dulu lah saat ini, nggak usah neko-neko yang mau Ya, gimana-gimana. sambil fokus sama bagus supaya hubungannya jadi bagus. Benar, supaya bagus lagi dan nggak kabur Iya. lagi. Gitu. Benar-benar. Oke. Ya semoga dia juga dewasa lah tahun ini ya. Amin. Amin. Jangan tahun ini doang. Oh iya selamanya dong. Tahun ini Iya. doang. Tahun ini Doanya besok tahun salah depan tuh. kabur lagi. Ini tinggal 8 bulan Minggat lagi, lagi, tahun tahu-tahu ini. itu ke Israel ikut perang ya kan. Itu doa harus Iya spesifik loh. makanya harus spesifik. Semoga Benar, tahun benar, ini, benar. ini tadi bilang gimana? Tahun ini? Benar. Iya jangan tahun ini aja. Harus terusnya. Jangan-jangan kabur ikut bom bunuh diri lagi di tahun depan. Tahu-tahu kok udah hilang gitu kan. Barbie, thank you banget ya. Siap. Ini seru banget sebetulnya, cuman kita kan nanti akan ngundang lagi untuk yang lain mungkin. Benar. Jangan sampai nanti ceritanya mungkin kita pengennya ngundang next
udah sudah nikah sama kali. udah nikah, Udah nikah ya, Kak. Udah jadi nikah berdua gitu nih ya. hadir gitu Benar, ya Kak. benar. Tapi terima kasih loh waktunya. Terima kasih juga udah Thank you, diundang Kak ini si Devi. cantik Nanti juga. kita kapan-kapan dari semuanya. ngobrolin lagi. Nah buat teman-teman jangan lupa nih ini tayangan seru banget jadi jangan lupa di subscribe ya YouTube channel kita Cinta is Love, di like, di share gitu ya. Buat teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.